Malam itu, seorang gadis miskin harus memilih satu porsi nasi terakhir di tangannya, dan dua nyawa yang sama-sama kelaparan. Ia tidak tahu, keputusan kecil itu akan menghancurkan hidupnya, mengangkatnya ke pusat fitnah nasional, dan mempertemukannya dengan seorang pria yang ia kira gelandangan. Namun diam-diam mengendalikan takdir banyak orang. Tetap tonton sampai akhir. Karena di akhir cerita ini, cinta bukan soal bersama, melainkan soal siapa yang berani melepaskan. Malam itu Nadia pulang lebih lambat dari biasanya. Jam di ponselnya menunjukkan hampir pukul 10. Langkahnya pelan karena kakinya sudah pegal sejak sore. Di tangannya hanya ada satu bungkus nasi putih dengan lauk sederhana. Itu adalah sisa uang hari ini. Tidak ada cadangan. Tidak ada pilihan lain. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, ibunya belum makan. Nadia tinggal di kamar kos sempit di pinggir kota. Bangunannya tua, lorongnya sempit, dan lampunya sering mati sendiri. Di tempat seperti itu, orang jarang peduli satu sama lain. Semua sibuk bertahan hidup. Saat melewati warung kecil dekat kos, Nadia mendengar suara tertawa kecil dari beberapa orang. Itu dia, yang kerjanya sering pulang bawa sisa, kata seseorang pelan tapi sengaja terdengar. Nadia menunduk. Ia sudah terbiasa. Tidak membalas, tidak menjelaskan. Ia tahu, menjawab hanya akan membuat semuanya lebih panjang. Ia melangkah lebih cepat. Di dekat pintu kos, Nadia berhenti. Di sudut tembok, ada seorang pria duduk bersandar. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat, matanya terpejam. Awalnya Nadia mengira pria itu hanya tidur. Tapi setelah beberapa detik, ia sadar napas pria itu sangat lemah. Nadia mendekat perlahan. "Mas?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melihat tangan pria itu gemetar. Perutnya berbunyi pelan, seperti menahan sesuatu terlalu lama. Nadia langsung tahu. Pria itu kelaparan. Mungkin sudah seharian tidak makan. Nadia menatap bungkus nasi di tangannya. Satu bungkus. Untuk dua orang. Di dalam kamar kos, ibunya pasti menunggu. Ibunya tidak pernah mengeluh, tapi Nadia tahu tubuh itu sudah terlalu lemah untuk sering menahan lapar. Dokter bilang, makan teratur itu penting. Tapi kata-kata dokter tidak pernah datang bersama uang. Nadia berdiri lama. Hatinya berdebat dengan kepalanya. Jika ia memberi nasi itu, ibunya tidak makan malam ini. Jika ia masuk ke kamar, pria ini bisa saja tidak bangun sampai pagi. Beberapa penghuni kos lewat. Ada yang melirik, ada yang berbisik. Ngapain diperhatiin? Itu bukan urusan kita, kata seorang perempuan. Iya, nanti juga ada yang ngurus, sahut yang lain. Nadia menarik napas panjang. Ia berjongkok di depan pria itu. Dengan suara pelan, ia membuka bungkus nasi. Aroma sederhana itu keluar. Pria itu perlahan membuka mata. "Mas, makan dulu," kata Nadia singkat. Pria itu menatapnya bingung. Tangannya gemetar saat menerima nasi itu. "Kamu, yakin?" tanyanya pelan. Nadia mengangguk. "Makan saja." Pria itu makan perlahan, seperti takut nasinya tiba-tiba hilang. Nadia tidak menatap lama. Ia berdiri, menahan perasaan aneh di dadanya. Bukan bangga, bukan juga lega. Lebih ke takut. Takut pulang. Saat akhirnya Nadia masuk ke kamar kos, ibunya menoleh dari kasur tipis. "Kamu sudah makan?" tanya ibunya pelan. Nadia tersenyum kecil. "Nanti, Bu." Ia berbaring tanpa makan malam itu. Perutnya perih, tapi pikirannya lebih penuh. Di luar kamar, pria itu masih duduk, kini memejamkan mata dengan napas lebih tenang. Nadia tidak tahu siapa pria itu. Ia tidak tahu, malam ini adalah awal dari hidup yang tidak akan pernah kembali sama. Pagi datang tanpa memberi waktu pada Nadia untuk benar-benar istirahat. Tubuhnya masih lemas karena semalam ia tidur dengan perut kosong. Ia bangun lebih cepat dari biasanya,
menyiapkan air hangat untuk ibunya, lalu membantu ibunya duduk perlahan di tepi kasur. "Kamu pucat?" kata ibunya lirih. "Kurang tidur?" jawab Nadia singkat. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa nasi semalam bukan untuk dirinya. Ibunya sudah cukup khawatir dengan kondisi mereka. Nadia tidak ingin menambah beban itu. Setelah memastikan ibunya minum obat terakhir yang tersisa, Nadia bersiap berangkat kerja. Ia bekerja di sebuah warung makan kecil, jaraknya tidak terlalu jauh dari kos. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kos dan membeli obat ibunya. Selama ini, itulah satu-satunya pegangan hidup Nadia. Saat Nadia keluar dari lorong kos, ia melihat pria yang semalam ia beri makan sudah tidak ada. Sudut tembok itu kosong, hanya tersisa bungkus nasi yang sudah dilipat rapi dan diletakkan di atas pot kecil. Nadia berhenti sebentar. Entah kenapa, ada perasaan lega kecil di dadanya. Setidaknya pria itu masih hidup. Ia melanjutkan langkahnya ke warung. Pagi itu warung cukup ramai. Beberapa pelanggan sudah duduk sejak subuh. Nadia langsung mengganti pakaian dan mulai bekerja seperti biasa. Mengelap meja, menyusun piring, melayani pesanan. Ia berusaha terlihat normal, meski kepalanya sedikit pusing. Belum 1 jam bekerja, pemilik warung memanggilnya dari balik dapur. "Nadia, kesini sebentar," katanya dengan nada datar. Nadia masuk ke dapur dengan perasaan tidak enak. Pemilik warung berdiri dengan tangan menyilang di dada. Di sampingnya ada seorang pegawai lain yang menunduk, seolah enggan ikut terlibat. "Kemarin kamu bawa pulang nasi ya?" tanya pemilik warung tanpa basa-basi. Nadia terdiam sesaat. "Iya, Bu. Itu sisa." "Tidak laku?" jawabnya pelan. Pemilik warung mendengus. "Sisa atau bukan, tetap punya warung. Kamu pikir ini tempat ambil gratis?" Beberapa pelanggan di luar mulai melirik ke arah dapur. Suasana menjadi canggung. "Saya tidak bermaksud mencuri," kata Nadia cepat. "Saya hanya..." "Sudah," potong pemilik warung. "Jangan banyak alasan. Dari dulu saya sudah curiga. Kamu sering pulang bawa bungkus. Sekarang ketahuan." Nadia merasa wajahnya panas. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya terasa berat. Ia tahu, apapun yang ia katakan, tidak akan mengubah pikiran orang yang sudah menuduh. "Mulai hari ini, kamu tidak usah kerja di sini," lanjut pemilik warung. "Gaji minggu ini saya tahan. Anggap saja buat ganti rugi." Nadia membeku. "Bu, gaji itu buat obat ibu saya," katanya lirih. Pemilik warung menatapnya dingin. "Itu bukan urusan saya." Nadia keluar dari dapur dengan langkah goyah. Beberapa pelanggan menatapnya dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan tatapan merendahkan. Ada yang berbisik pelan, cukup keras untuk didengar. Pantesan kelihatannya nggak benar. Orang miskin kalau dikasih hati memang kebablasan. Nadia tidak menoleh. Ia mengambil tasnya dan keluar dari warung tanpa berpamitan. Di luar, matahari sudah tinggi, tapi rasanya dingin. Ia berjalan tanpa arah selama beberapa menit, mencoba menenangkan napas. Pikirannya berputar. Tidak ada gaji, tidak ada pekerjaan. Sementara obat ibunya hampir habis. Siang itu, Nadia mendatangi apotek langganan. Ia berharap bisa berutang seperti biasanya. Namun kali ini, penjaga apotek menggeleng pelan. "Sudah terlalu sering, Mbak. Kami juga ditegur." Nadia mengangguk. Ia tidak marah. Ia tahu semua orang punya batas. Saat pulang ke kos, langkahnya terasa lebih berat dari pagi tadi. Di lorong kos, ia kembali mendengar bisikan. Katanya dipecat dari warung. "Makanya, jangan aneh-aneh." Nadia masuk ke kamarnya dan duduk di lantai. Ibunya menatapnya dengan cemas. "Kok cepat pulang?" tanya ibunya. Nadia menarik napas dalam. "Warungnya tutup lebih awal," jawabnya berbohong. Ia tidak siap mengatakan yang sebenarnya. Belum sekarang. Malam itu,
Nadia menghitung sisa uangnya. Tidak cukup untuk membeli obat, apalagi makan. Di kepalanya muncul wajah pria yang ia beri makan semalam. Ia tidak menyesal, tapi untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah kebaikan memang selalu harus dibayar mahal? Di luar kamar, lorong kos kembali sunyi. Lampu berkedip, lalu mati. Nadia duduk dalam gelap, memeluk lututnya sendiri. Ia belum tahu, kehilangan pekerjaan ini hanyalah awal. Dan hidupnya baru saja mulai runtuh perlahan. Pagi berikutnya terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Nadia bangun dengan kepala masih penuh pikiran. Ia duduk di tepi kasur, menatap ibunya yang masih terlelap. Napas ibunya terdengar pelan, tapi tidak teratur. Obatnya tinggal 1 kali minum. Setelah itu, tidak ada lagi. Nadia berdiri, mencuci muka, lalu keluar kamar untuk membeli air galon. Di lorong kos, suasana terasa berbeda. Beberapa pintu yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat. Ada yang berhenti bicara saat melihat Nadia lewat. Ada pula yang berpura-pura sibuk. Di dekat tangga, 2 ibu kos sedang berbincang pelan. Itu dia orangnya, kata salah satu dengan suara rendah. Iya, yang kemarin di warung itu, sahut yang lain. Nadia mendengar jelas. Ia tidak berhenti. Tidak juga menoleh. Ia sudah terlalu lelah untuk pura-pura tidak mendengar. Saat kembali membawa galon, seorang anak kecil menunjuk ke arahnya. Itu mbaknya yang dipecat, ya? Katanya polos. Ibunya cepat menarik anak itu menjauh. Sudah, jangan ngomong sembarangan, katanya, tapi matanya tetap menatap Nadia dengan curiga. Nadia masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Tangannya gemetar saat menuang air ke gelas. Ibunya terbangun beberapa saat kemudian. "Kamu kenapa kelihatan capek sekali?" tanya ibunya. Nadia menggeleng. "Biasa saja, Bu." Ia masih belum sanggup berkata jujur. Ada rasa takut, jika ibunya tahu semuanya, tubuh yang sudah lemah itu akan semakin drop. Siang hari, Nadia mencoba keluar untuk mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu warung ke warung lain. Dari toko kelontong ke tempat makan kecil. Jawabannya hampir sama. Belum butuh pegawai. Nanti kami kabari. Atau, lihat-lihat dulu. Beberapa orang bahkan langsung menolak tanpa bertanya banyak. Ada yang seolah sudah tahu sesuatu tentang dirinya. Sore menjelang, Nadia pulang dengan tangan kosong. Di depan kos, ia melihat ibu kos berdiri sambil menyilangkan tangan. "Nadia?" panggilnya. Nadia berhenti. "Iya, Bu." "Kamu ini sebenarnya kerja apa sekarang?" tanya ibu kos, nada suaranya tidak ramah. "Katanya kamu dipecat karena masalah." Nadia menelan ludah. "Saya tidak mencuri, Bu." Ibu kos mendengus kecil. "Saya tidak bilang kamu mencuri. Tapi di kos ini banyak keluarga. Saya tidak mau ada masalah." "Apa maksud ibu?" tanya Nadia pelan. "Kalau memang tidak punya kerja tetap, jangan bikin gosip. Dan satu lagi," ibu kos mendekat sedikit, "saya dengar kamu sering bergaul dengan pria tidak jelas." Jantung Nadia berdegup lebih cepat. "Dia hanya orang yang kelaparan, Bu." Ibu kos menggeleng. "Di sini bukan tempat penampungan. Kalau sampai ada kejadian apa-apa, saya yang repot." Nadia mengangguk. "Saya mengerti." Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa runtuh. Malam itu, suara bisikan kembali terdengar di lorong. Kali ini lebih berani. "Hidup sama gelandangan," katanya. Pantesan kelakuannya aneh. Ibunya mendengar. Ia menatap Nadia dengan wajah bingung dan takut. "Nadia, mereka bicara apa?" tanya ibunya. Nadia duduk di samping ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Orang cuma salah paham." Ibunya memegang tangan Nadia erat. "Kamu jangan macam-macam, ya? Ibu cuma punya kamu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hinaan siapapun.
Malam semakin larut. Nadia keluar sebentar untuk membuang sampah. Di sudut tembok dekat pintu kos, ia melihat pria itu lagi. Raka. Kali ini ia berdiri, tampak lebih rapi meski pakaiannya masih sederhana. Kamu kelihatan capek, kata Raka pelan. Nadia terkejut. Kamu masih di sini? Raka mengangguk. Aku belum punya tempat. Nadia ingin berkata banyak hal, tapi yang keluar hanya satu kalimat. Orang-orang di sini tidak suka kamu. Raka tersenyum kecil. Mereka juga tidak suka kamu sekarang. Nadia terdiam. Ia sadar, semua yang terjadi hari ini, sebagian besar berawal dari malam itu. Dari satu bungkus nasi. Ia masuk kembali ke kamarnya tanpa menoleh. Di balik pintu, Nadia bersandar lama. Air matanya jatuh pelan, tanpa suara. Ia belum tahu, cap buruk itu akan terus membesar. Dan apa yang ia alami hari ini hanyalah awal dari pengucilan yang lebih kejam. Pagi itu Nadia bangun lebih lambat. Tubuhnya terasa berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Ia mendengar ibunya batuk dari balik selimut tipis. Batuk itu terdengar lebih panjang dari biasanya. Nadia segera bangun dan duduk di samping ibunya. Ibu minum obat dulu, katanya pelan. Ibunya menatap gelas di tangan Nadia. Ini yang terakhir, ya? Tanyanya pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Nadia mengangguk kecil. Nanti Nadia cari lagi. Ibunya tidak menjawab. Ia meminum obat itu perlahan, lalu menatap langit-langit kamar kos yang mulai mengelupas catnya. Nadia, kata ibunya setelah beberapa saat. Ibu dengar orang-orang bicara. Nadia menegang. Bicara apa, Bu? Ibunya menarik napas pelan. Mereka bilang kamu dekat dengan pria jalanan itu. Nadia terdiam. Ia tahu, cepat atau lambat pembicaraan itu akan sampai ke ibunya. Dia cuma orang yang kelaparan, jawab Nadia. Nadia cuma bantu. Ibunya menoleh cepat. Kamu perempuan sendiri? Nadia, orang bisa bicara macam-macam. Ibu takut. Nada suara ibunya bukan marah, tapi khawatir. Itu yang membuat Nadia semakin sulit menjelaskan. Nadia tidak macam-macam, Bu, katanya. Nadia cuma tidak tega. Ibunya menggeleng pelan. Tidak tega itu boleh. Tapi jangan sampai kamu yang hancur. Hidup kita sudah susah. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi ia juga tahu, ibunya berbicara dari rasa takut, bukan dari kebencian. Siang hari, Nadia kembali keluar untuk mencari pekerjaan. Kali ini lebih jauh. Ia naik angkot, turun di daerah yang tidak terlalu ia kenal. Ia masuk ke beberapa toko, beberapa tempat makan. Ada yang menatapnya dari atas ke bawah sebelum berkata singkat, "Tidak." Di satu tempat, seorang pemilik toko bertanya, "Kamu yang dipecat dari warung dekat kos itu?" "Ya." Nadia membeku. "Bapak tahu dari mana?" Pemilik toko mengangkat bahu. Orang-orang cerita. Nadia keluar tanpa melanjutkan pembicaraan. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, gosip itu sudah lebih cepat dari langkahnya sendiri. Sore hari, ia pulang dengan kepala tertunduk. Di kamar, ibunya duduk menunggu. "Kamu dapat kerja?" tanya ibunya. Nadia menggeleng. "Belum." Ibunya terdiam lama, lalu berkata pelan tapi tegas. "Nadia, kamu harus berhenti dekat-dekat dengan pria itu." Nadia menatap ibunya. "Bu." Ibu tidak mau dengar alasan, potong ibunya. "Kalau kamu masih berhubungan dengannya, ibu tidak tenang." Untuk pertama kalinya, suara ibunya terdengar seperti perintah. Nadia menunduk. Tangannya mengepal di pangkuan. Kalau Nadia menjauh, hidup Nadia juga tidak jadi lebih mudah. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu lebih baik susah daripada lihat kamu hancur pelan-pelan." Kalimat itu membuat Nadia terdiam.
Ada benturan keras di dalam dirinya, antara rasa patuh dan suara hatinya sendiri. Malam turun dengan cepat. Lampu lorong kembali mati. Nadia keluar sebentar untuk mengambil udara. Di sudut tembok, Raka duduk sendirian. "Kamu kelihatan beda," kata Raka pelan. Nadia ditegur ibu. Jawabnya jujur. Katanya, "Nadia harus menjauh dari kamu." Raka tidak langsung menjawab. "Kalau itu bikin hidup kamu lebih aman, lakukan saja." Jawaban itu membuat Nadia menatapnya. "Kamu tidak marah?" Raka menggeleng. "Aku sudah terbiasa dijauhi." Ada nada tenang di suaranya, tapi juga sesuatu yang Nadia tidak mengerti. "Kamu sebenarnya siapa?" tanya Nadia tiba-tiba. Raka tersenyum tipis. "Cuma orang yang sedang berusaha bertahan." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi Nadia tidak bertanya lagi. Malam itu, Nadia kembali ke kamar. Ibunya sudah tertidur. Nadia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, mulai hari ini, setiap pilihannya akan melukai seseorang. Jika ia patuh pada ibunya, ia mengkhianati nuraninya. Jika ia mengikuti nuraninya, ia membuat ibunya hidup dalam ketakutan. Di tengah sunyi kamar kos, Nadia mengambil keputusan kecil. Ia akan menjaga jarak, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia belum siap kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Ia tidak tahu, keputusan itu justru akan membuka konflik yang lebih besar. Sejak malam itu, Nadia benar-benar menjaga jarak. Ia tidak lagi berhenti lama di lorong. Ia masuk kamar lebih cepat, menutup pintu rapat, dan berusaha mengabaikan keberadaan Raka di luar. Semua ia lakukan demi menenangkan ibunya, meski di dalam dirinya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nadia tetap keluar setiap pagi untuk mencari pekerjaan, pulang sore dengan tangan kosong. Ibunya semakin sering batuk. Nadia mulai mengurangi porsi makannya sendiri agar ibunya bisa tetap makan 2 kali sehari. Suatu siang, hujan turun tiba-tiba. Nadia berteduh di bawah atap toko kosong bersama beberapa orang lain. Di antara mereka, ia melihat Raka berdiri agak jauh, masih dengan pakaian sederhana, tapi bersih. Rambutnya rapi. Sepatunya tidak seperti sepatu orang yang hidup di jalan. Pandangan Nadia tertahan. Raka menoleh dan menyadari Nadia ada di sana. Ia tidak mendekat, hanya mengangguk kecil, seolah menghormati jarak yang Nadia buat sendiri. Hujan reda. Orang-orang mulai pergi. Nadia melangkah lebih dulu, tapi langkah Raka menyusul sejajar, tetap menjaga jarak 1 meter. "Kamu belum dapat kerja?" tanya Raka, nadanya biasa saja. Nadia menoleh sebentar. "Belum. Daerah sini memang susah," kata Raka. "Kalau mau cari kerja cepat, biasanya orang ke wilayah industri, bukan ke warung kecil." Nadia berhenti berjalan. "Kamu tahu itu dari mana?" Raka tersenyum tipis. "Pengalaman." Jawaban itu membuat Nadia semakin bingung. Ia kembali berjalan. Raka tidak melanjutkan pembicaraan. Beberapa hari kemudian, Nadia duduk di warung kecil sambil membaca koran bekas. Ia hanya ingin duduk, menghindari panas. Di halaman ekonomi, ada berita tentang perusahaan besar yang sedang bermasalah dengan internal keluarga pemiliknya. Nadia tidak terlalu mengerti isinya. Tulisannya bias, suara Raka tiba-tiba terdengar. Nadia terkejut. "Kamu baca?" Raka menunjuk bagian tertentu. "Ini bukan soal keuangan. Ini soal perebutan kendali." Bahasa medianya dibuat seolah wajar. Nadia menatapnya heran. "Kamu paham beginian?" Raka mengangkat bahu. "Dulu sering baca." "Dulu kapan?" tanya Nadia refleks. Raka terdiam sesaat. "Sudah lama." Sejak itu, kejanggalan kecil mulai sering muncul. Raka tahu cara bicara yang rapi saat berhadapan dengan orang tertentu. Ia tahu istilah hukum dasar.
Ia tahu bagaimana membaca situasi dan memilih kata. Ia bahkan pernah membantu seorang pedagang kecil menyusun surat keberatan ke pemasok dengan bahasa yang sangat teratur. Orang-orang mulai heran. Dia itu sebenarnya siapa? Bisik seorang pedagang pada Nadia. Kelihatannya bukan orang sembarangan. Nadia tidak menjawab. Di satu sisi, ia merasa takut. Di sisi lain, rasa penasaran mulai tumbuh. Suatu malam, Nadia melihat Raka menghilang dari lorong kos. Tidak ada di sudut tembok seperti biasa. Tidak ada tas, tidak ada jejak. Ia baru muncul keesokan paginya, dengan pakaian lebih rapi dan wajah bersih. Lalu sore harinya, ia kembali kumal seperti sebelumnya. Perubahan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. "Kamu kemana semalam?" tanya Nadia akhirnya. Raka menatapnya lama sebelum menjawab. "Ngurus sesuatu." "Apa?" tanya Nadia. "Masalah lama," jawab Raka singkat. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat Nadia merasa, ada bagian hidup Raka yang sama sekali tidak ia pahami. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia teringat ucapan ibunya, gosip tetangga, dan sikap Raka yang semakin sulit ditebak. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar mengenal orang yang ia tolong malam itu? Beberapa hari kemudian, Nadia merasa ada yang mengikuti langkahnya saat pulang sore. Bukan jelas, hanya perasaan tidak nyaman. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia ceritakan pada Raka, Raka hanya berkata pelan, "Kalau merasa tidak aman, jangan pulang sendirian terlalu malam." Nada suaranya tenang, tapi terlalu yakin. "Kamu tahu sesuatu?" tanya Nadia. Raka menatapnya serius. "Kadang, menolong orang bisa membuat kita ikut terlihat." Kalimat itu membuat Nadia merinding. Untuk pertama kalinya, Nadia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pria yang ia tolong itu benar-benar hanya gelandangan kelaparan? Atau seseorang yang sedang bersembunyi dari sesuatu yang jauh lebih besar? Dan untuk pertama kalinya juga, Nadia merasa menjaga jarak mungkin tidak lagi cukup untuk melindungi dirinya. Sejak percakapan itu, perasaan tidak aman Nadia semakin sering muncul. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, membantu ibunya, lalu keluar mencari pekerjaan. Tapi sekarang, setiap langkah terasa diawasi, seolah ada mata yang selalu mengikuti dari kejauhan. Suatu pagi, ponsel Nadia tiba-tiba mati sendiri saat ia sedang mengisi formulir lamaran kerja di sebuah percetakan. Baterainya masih setengah. Ia menyalakannya kembali, tapi sinyal menghilang beberapa menit sebelum akhirnya muncul lagi. Nadia mengabaikannya, mengira ponselnya mulai rusak karena usia. Namun kejadian serupa terulang sore harinya. Saat pulang, Nadia merasa langkahnya diikuti. Suara sepatu di belakangnya berhenti saat ia berhenti. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jalanan tetap ramai, tapi rasa itu tidak hilang. Ia mempercepat langkah. Di depan kos, ia berhenti sejenak untuk menenangkan napas. Tangannya dingin. Saat itu, Raka berdiri tidak jauh dari pintu, seperti biasa. "Kamu kenapa?" tanya Raka pelan. Nadia merasa diikuti. Jawabnya jujur, "Mungkin cuma perasaan." Raka tidak langsung menanggapi. Ia menatap sekitar, lalu kembali menatap Nadia. "Kalau pulang sore, jangan lewat gang belakang," katanya singkat. "Kamu tahu gang mana yang Nadia lewati?" tanya Nadia refleks. Raka terdiam sebentar. "Banyak orang lewat situ." Jawaban itu terasa menggantung. Malam itu, Nadia mendengar ibunya mengigau. Ia bangun dan duduk di samping ibunya sampai ibunya kembali tenang. Setelah itu, Nadia duduk sendirian di lantai, memandangi ponselnya. Ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Jangan terlalu dekat." Hanya itu. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak tersambung.
Ia ingin menunjukkan pesan itu pada ibunya, tapi ia tahu, itu hanya akan membuat ibunya panik. Keesokan harinya, Nadia mendatangi tempat fotokopi untuk mencetak CV. Saat menunggu, ia melihat dua pria berdiri di seberang jalan, berpura-pura berbincang. Salah satu dari mereka beberapa kali melirik ke arahnya. Ketika Nadia keluar, mereka tidak mengikuti, tapi tatapan itu cukup untuk membuat perutnya mual. Ia pulang lebih cepat hari itu. Di kamar, Nadia akhirnya menceritakan semuanya pada Raka. Tentang pesan singkat, tentang perasaan diawasi, tentang ponsel yang sering bermasalah. Raka mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Kamu harus hati-hati, kata Raka akhirnya. Mulai sekarang, jangan cerita soal hidup kamu ke siapapun. Ini karena kamu, ya? Tanya Nadia pelan. Raka tidak langsung menjawab. Aku tidak mau kamu ikut terseret, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat Nadia semakin yakin, apapun yang terjadi, bukan sekadar kebetulan. Beberapa hari kemudian, ibu kos memanggil Nadia lagi. Ada orang nyari kamu, katanya singkat. Siapa? Tanya Nadia. Tidak kenal. Pakaiannya rapi. Tanya-tanya soal kamu dan pria yang sering di lorong. Nadia merasa tenggorokannya kering. Ibu bilang apa? Bilang tidak tahu apa-apa, jawab ibu kos. Tapi Nadia, saya tidak mau kos ini jadi ribut. Kalau masalahmu makin besar, saya bisa minta kamu pindah. Ancaman itu tidak diucapkan dengan keras, tapi jelas. Malam itu, Raka tidak ada di lorong. Nadia mencarinya dengan pandangan, tapi sudut tembok itu kosong. Baru menjelang tengah malam, Raka muncul dengan wajah lelah. Kamu kemana? Tanya Nadia. Pastikan sesuatu, jawab Raka. Apa? Desak Nadia. Raka menatapnya lama. Ada orang yang tidak ingin aku terlihat di sini. Kalimat itu membuat Nadia merinding. Kalau begitu, pergi saja, kata Nadia tiba-tiba. Biar semua ini berhenti. Raka menggeleng pelan. Kalau aku pergi sekarang, mereka justru akan lebih bebas. Siapa mereka? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Raka menarik napas panjang. Orang-orang yang punya kepentingan. Jawaban itu tidak memberi kejelasan, tapi cukup untuk membuat Nadia sadar, hidupnya sudah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip kos atau kehilangan pekerjaan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut, mendengarkan suara lorong yang sunyi. Ia sadar, rasa aman yang dulu ia miliki sudah tidak ada lagi. Ia tidak tahu siapa yang mengawasi. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dan ancaman itu, belum menunjukkan bentuk aslinya. Fitnah itu datang tanpa memberi tanda. Pagi itu Nadia bangun dengan kepala berat. Ibunya masih tidur, napasnya terdengar pendek-pendek. Nadia keluar sebentar untuk membeli sarapan murah di ujung gang. Saat kembali, beberapa orang berdiri di lorong kos sambil menatap ponsel masing-masing. Percakapan mereka terhenti saat Nadia lewat. Ia merasa ada yang tidak beres. Di dalam kamar, ponsel Nadia bergetar terus-menerus. Puluhan notifikasi masuk hampir bersamaan. Pesan dari nomor tak dikenal, pesan singkat dari tetangga lama, bahkan komentar di akun media sosial yang sudah lama tidak ia buka. Tangannya gemetar saat membuka salah satu pesan. Kamu tega banget ya? Kasihan ibumu. Kalau mau cari uang, gak usah pura-pura suci. Nadia tidak mengerti. Ia membuka media sosialnya. Di sana terpampang sebuah foto. Foto dirinya sedang berdiri di dekat Raka, diambil dari sudut tertentu, malam hari, dengan cahaya yang dibuat seolah dramatis. Di bawahnya, ada tulisan panjang yang Nadia tidak pernah bayangkan akan menyebut namanya. Narasinya kasar dan kejam. Ia dituduh memanfaatkan pria kaya dengan berpura-pura miskin. Ia dituduh menjual diri.
Ia disebut bagian dari permainan kotor. Nama Nadia disebut lengkap. Dadanya terasa kosong. Ia menutup ponsel, lalu membukanya lagi, berharap semuanya hanya kesalahan. Tapi foto itu sudah menyebar. Dibagikan berkali-kali. Komentar terus bertambah. Nadia terduduk di lantai. Di luar kamar, suara lorong semakin ramai. Pintu-pintu terbuka. Bisik-bisik tidak lagi ditahan. Itu dia orangnya. Pantas saja kelihatan baik-baik. Ternyata mainnya tinggi. Ibunya terbangun oleh keributan itu. Nadia, ada apa? Tanyanya bingung. Nadia berusaha berdiri. Tidak apa-apa, Bu. Tapi ibunya sudah melihat ponsel Nadia yang jatuh di lantai. Ia membacanya perlahan. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar saat membaca kalimat demi kalimat. Ini maksudnya apa? Tanya ibunya dengan suara hampir tidak keluar. Nadia berlutut di depan ibunya. Itu tidak benar, Bu. Semua itu bohong. Ibunya memegang dada. Napasnya tersengal. Nadia panik. Ia membantu ibunya duduk, mengusap punggungnya perlahan. Beberapa menit kemudian, napas ibunya mulai tenang, tapi matanya penuh ketakutan. Ibu percaya kamu, katanya lirih. Tapi orang lain belum tentu. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan di luar sana. Siang hari, ibu kos mengetuk pintu kamar Nadia. Wajahnya tegang. Nadia, ini sudah kelewatan, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang ribut. Ada yang komplain. Itu tidak benar, Bu, jawab Nadia. Saya difitnah. Ibu kos menghela napas. Saya tidak peduli benar atau tidak. Tapi kos ini jadi bahan omongan. Kamu harus pergi sementara. Pergi kemana? Tanya Nadia pelan. Itu urusan kamu. Nadia tidak membantah. Ia tahu, membela diri tidak akan mengubah apapun saat ini. Sore itu, Nadia keluar kamar untuk pertama kalinya sejak pagi. Beberapa orang langsung menatapnya tanpa malu. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada yang tersenyum sinis. Di ujung lorong, Raka berdiri. Wajahnya jauh lebih tegang dari biasanya. Kamu lihat? Tanya Nadia dengan suara hancur. Raka mengangguk. Aku sudah berusaha menghentikannya. Ini karena kamu, kata Nadia lirih, bukan menuduh, lebih seperti kelelahan. Hidupku hancur. Raka menunduk. Aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu datang ke hidupku? Tanya Nadia. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar tidak punya kata. Malam itu, Nadia mengemasi barang seadanya. Beberapa pakaian, dokumen, obat ibunya. Ibunya duduk di kasur, menatap kosong. Kita pindah? Tanya ibunya pelan. Untuk sementara, jawab Nadia. Di luar kos, hujan turun tipis. Nadia membantu ibunya berjalan perlahan. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang bertanya. Saat mereka melangkah pergi, Nadia mendengar seseorang berkata, sudah ketahuan, makanya kabur. Nadia tidak menoleh. Di bawah lampu jalan yang redup, Nadia menahan tangisnya. Ia tidak pernah meminta hidup seperti ini. Ia hanya memberi makan orang yang kelaparan. Namun sekarang, namanya hancur. Hidupnya terlempar. Ibunya hampir kehilangan kesehatan. Dan Nadia sadar. Fitnah ini bukan kesalahpahaman biasa. Ini dirancang. Dan seseorang ingin memastikan, Nadia benar-benar jatuh. Malam itu Nadia dan ibunya menumpang di kamar kecil milik seorang kenalan lama. Tempatnya sempit, hanya cukup untuk satu kasur lipat dan satu kursi. Hujan masih turun pelan di luar. Nadia membantu ibunya berbaring, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Ibunya tertidur cepat, kelelahan. Nadia menatap wajah itu lama. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya.
Ia merasa gagal melindungi satu-satunya keluarga yang ia punya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Kamu aman. Nadia menatap layar lama sebelum membalas. Aman. Tidak ada pesan lanjutan. Nadia menaruh ponsel di lantai. Kepalanya penuh. Ia tidak tahu harus percaya apa lagi. Keesokan paginya, Nadia keluar sebentar membeli bubur. Saat kembali, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan. Sebuah tautan dikirim dari nomor tidak dikenal. Ia membukanya. Sebuah unggahan video pendek muncul di layar. Lokasinya hotel mewah di pusat kota. Lampu-lampu terang, orang-orang berpakaian rapi. Di tengah keramaian itu, Nadia melihat wajah yang sangat ia kenal. Raka. Ia berdiri di depan pintu ballroom, mengenakan kemeja rapi dan jas gelap. Rambutnya tertata. Sikapnya tenang. Di sampingnya berdiri seorang perempuan elegan, memegang lengannya dengan percaya diri. Beberapa orang menyapa Raka dengan hormat. Judul unggahan itu singkat, tapi menghantam. Bos muda hadir di acara internal perusahaan. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Video itu berlanjut. Raka berbicara singkat pada wartawan. Bahasanya teratur. Wajahnya sama sekali berbeda dengan pria yang duduk di sudut tembok kos. Tidak ada jejak kelelahan. Tidak ada pakaian lusuh. Tidak ada keraguan. Nadia menghentikan video. Dunianya terasa runtuh sekali lagi. Semua potongan kejadian mendadak terasa masuk akal. Pengetahuan Raka tentang bisnis. Cara bicaranya. Menghilangnya yang rapi. Orang-orang yang mencarinya. Pesan ancaman. Fitnah yang terencana. Air mata Nadia jatuh tanpa suara. Ia merasa bodoh. Merasa dipermainkan. Merasa seluruh penderitaannya hanyalah bagian kecil dari kehidupan seseorang yang ternyata hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan dari Raka. Nadia menolak. Tak lama kemudian, pesan masuk. Aku bisa jelaskan. Nadia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Tidak perlu. Ia mematikan ponsel. Siang itu, Nadia mengantar ibunya kontrol ke puskesmas. Sepanjang perjalanan, ia terdiam. Ibunya beberapa kali menatapnya dengan cemas. Kamu kenapa? Tanya ibunya. Tidak apa-apa, Bu, jawab Nadia singkat. Tapi di dalam kepalanya, pertanyaan yang sama berputar terus. Sejak kapan semua ini dimulai? Sejak nasi itu? Atau sejak awal? Ia memang hanya pion? Sore hari, Nadia pulang sendirian. Ia berhenti di depan hotel yang sama seperti di video. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin ia hanya ingin memastikan dengan matanya sendiri. Dari seberang jalan, Nadia melihat Raka keluar dari hotel. Masih dengan pakaian rapi. Dikelilingi beberapa orang. Wajahnya serius. Dunia di sekitarnya tampak begitu jauh dari kehidupan Nadia. Raka melihat ke seberang. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Raka melangkah mendekat, tapi Nadia mundur satu langkah. Hatinya berdebar kencang. Jangan, kata Nadia pelan, tapi tegas. Raka berhenti. Kamu bohong sama aku, lanjut Nadia. Kamu biarkan aku hancur tanpa tahu apa-apa. Raka menatapnya dengan wajah penuh tekanan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Faktanya, aku sakit, jawab Nadia. Ibuku sakit. Hidupku rusak. Dan kamu ada di sini. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Nadia tersenyum pahit. Dengan uang? Dengan nama kamu. Ia menggeleng. Aku bukan proyek yang gagal. Raka. Nadia berbalik pergi sebelum air matanya jatuh di depan orang-orang itu. Malamnya, Nadia mengambil keputusan. Ia mengemasi barang lebih sedikit dari sebelumnya. Ia menulis pesan singkat untuk Raka, lalu mematikan ponsel. Jangan cari aku.
Ini pilihanku. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Ia hanya tahu, ia tidak bisa lagi berada di dekat dunia Raka. Dunia itu terlalu besar, terlalu berbahaya, dan terlalu mahal untuk orang sepertinya. Di dalam bus malam yang membawanya menjauh dari kota itu, Nadia memejamkan mata. Ia merasa kosong, tapi juga ringan. Ia percaya, semua yang terjadi adalah bukti bahwa ia hanya alat. Bahwa cinta yang ia kira tumbuh, hanyalah kesalahpahaman. Ia tidak tahu, di balik semua itu, Raka sedang kehilangan satu-satunya orang yang pernah melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai kekuasaan. Dan perpisahan malam itu bukan akhir dari konflik, melainkan awal dari pengorbanan yang jauh lebih besar. Bus malam berhenti di kota kecil yang tidak pernah Nadia kunjungi sebelumnya. Udara dingin menyambut saat ia turun bersama ibunya. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada tujuan pasti. Nadia memilih kota itu karena satu alasan sederhana, tidak ada kenangan dan tidak ada yang mengenalnya. Mereka menyewa kamar sempit di belakang rumah seorang janda tua. Dindingnya tipis, lantainya dingin, tapi Nadia tidak mengeluh. Selama ibunya bisa beristirahat, itu sudah cukup. Hari-hari pertama, Nadia berkeliling mencari pekerjaan. Ia tidak lagi memilih. Apapun yang bisa menghasilkan uang, ia ambil. Ia bekerja membersihkan warung, mencuci piring, menyapu gudang, mengangkat barang. Upahnya kecil dan tidak selalu dibayar tepat waktu, tapi Nadia bertahan. Ia memotong rambutnya lebih pendek. Ia berhenti membuka media sosial. Ponselnya jarang dinyalakan. Dunia lama ia tinggalkan perlahan, seolah tidak pernah ada. Ibunya sering meminta maaf. Kalau ibu tidak sakit, kamu tidak perlu begini, kata ibunya suatu malam. Nadia menggeleng. Jangan bicara begitu, Bu. Tapi tubuh Nadia mulai menunjukkan tanda kelelahan. Tangannya sering gemetar. Kepalanya pusing saat berdiri terlalu lama. Ia tetap memaksakan diri, karena tidak ada pilihan lain. Suatu hari, Nadia diterima bekerja di tempat pengolahan barang bekas. Pekerjaannya berat, bau, dan melelahkan. Tapi dibayar harian. Nadia menerima tanpa banyak tanya. Ia berangkat pagi, pulang sore dengan punggung pegal. Kadang ia tidak sempat makan siang. Kadang ia hanya minum air agar bisa bertahan sampai malam. Di kota itu, Nadia bukan siapa-siapa. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Tidak ada yang memanggil namanya dengan nada sinis. Tapi kesepian datang bersama kelelahan. Beberapa minggu kemudian, ibunya jatuh sakit lebih parah. Demam tinggi, tubuhnya lemah. Nadia membawanya ke puskesmas. Dokter menyarankan perawatan lebih lanjut. Nadia hanya mengangguk, meski ia tahu, uangnya tidak cukup. Malam itu, Nadia duduk di samping ibunya yang tertidur gelisah. Ia memegang tangan ibunya erat. Tangannya sendiri dingin. Ponselnya menyala. Baterai hampir habis. Ada banyak pesan tak terbaca. Semuanya dari satu nama. Raka. Nadia menatap layar lama. Ia tidak membuka satu pun. Ia mematikan ponsel dan meletakkannya terbalik. Ia tidak boleh kembali. Ia yakin, jika ia muncul lagi, semua akan terulang. Fitnah, ancaman, ketakutan. Dan ibunya tidak akan kuat mengalaminya dua kali. Beberapa hari kemudian, tubuh Nadia akhirnya menyerah. Saat sedang bekerja, pandangannya menggelap. Ia terduduk, napasnya berat. Dunia berputar. Ia tidak pingsan, tapi hampir. Pemilik tempat kerja menatapnya dingin. Kalau tidak kuat, jangan kerja di sini. Nadia mengangguk. Ia berdiri lagi, meski lututnya gemetar. Malamnya, Nadia demam. Ia menggigil di lantai kamar. Ibunya terbangun dan menangis pelan. Kamu sakit karena ibu, katanya. Nadia memaksakan senyum. Nadia cuma capek. Tapi dalam hatinya, Nadia sadar, tubuhnya tidak akan kuat terus seperti ini. Di kota lain,
Jauh dari Nadia, Raka berdiri di ruang rapat yang dingin. Wajahnya tegang. Di depannya, layar menampilkan laporan dan nama-nama yang ia kenal terlalu baik. Ia tahu, fitnah terhadap Nadia bukan kebetulan. Itu tekanan. Itu peringatan. Aku mau semua dihentikan, kata Raka tegas. Dengan risiko besar, jawab seseorang di ruangan itu. Raka mengangguk. Dia sudah menanggung cukup. Kembali ke kota kecil itu, Nadia duduk di depan kamar saat malam tiba. Langit gelap, bintang samar. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Ia merasa lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Ia bertanya dalam diam, apakah keputusannya benar? Apakah menghilang benar-benar melindungi semua orang? Atau justru membuat semuanya lebih berat? Namun satu hal Nadia yakini. Ia lebih memilih hancur sendiri, daripada melihat orang yang ia cintai ikut tenggelam. Di tengah sunyi itu, Nadia tidak tahu. Pengorbanannya sedang membuka jalan bagi kebenaran untuk muncul. Dan apa yang ia anggap sebagai akhir dirinya, sebenarnya adalah langkah terakhir menuju puncak cerita. Pagi itu kota kecil tempat Nadia tinggal mendadak ramai. Warung-warung menyalakan televisi sejak pagi. Warga berkumpul tanpa tahu pasti apa yang mereka tunggu. Sebuah berita besar sedang disiarkan langsung dari ibu kota. Di layar, terlihat sebuah konferensi pers. Logo perusahaan besar terpampang jelas. Beberapa nama penting disebutkan. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Raka berdiri di depan mikrofon. Nadia tidak melihat siaran itu. Ia sedang di puskesmas, menunggu ibunya diperiksa. Wajah ibunya terlihat lebih pucat dari biasanya. Nadia menggenggam tangan ibunya erat. Tidak apa-apa, Bu, katanya pelan, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, suara Raka terdengar jelas di layar televisi warung sebelah puskesmas. Hari ini saya menyampaikan kebenaran, kata Raka dengan suara tegas. Tentang sabotase internal perusahaan, tentang manipulasi informasi, dan tentang fitnah yang sengaja disebarkan. Nama-nama disebut satu persatu. Skema dijelaskan dengan rapi. Cara penyebaran fitnah diuraikan tanpa emosi. Termasuk bagaimana satu nama sengaja dijadikan korban untuk memberi tekanan. Nama itu disebut Nadia. Beberapa orang di puskesmas menoleh. Ada yang saling pandang. Ada yang berbisik pelan. Nadia menegang. Di layar, Raka melanjutkan. Perempuan itu tidak pernah terlibat. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya menolong seseorang yang kelaparan. Dan karena itu, hidupnya dihancurkan. Raka berhenti sejenak, menarik napas. Jika ada satu orang yang menyelamatkan saya di masa paling gelap, itu dia. Tanpa uang. Tanpa kepentingan. Media langsung ramai. Judul berita berubah. Narasi berbalik. Bukti ditampilkan. Kronologi disusun ulang. Fitnah runtuh satu persatu. Di kota kecil itu, kabar menyebar cepat. Sore harinya, ponsel Nadia yang sudah lama mati kembali menyala. Baterainya terisi dari colokan puskesmas. Puluhan pesan masuk. Nada pesannya berbeda dari sebelumnya. Maaf. Kami salah. Ternyata kamu korban. Nadia tidak membaca semuanya. Ia mematikan layar. Ia tidak butuh pembelaan dari orang-orang yang dulu menghakimi tanpa bertanya. Ibunya menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Itu kamu, ya? Tanyanya pelan. Nadia mengangguk. Iya, Bu. Ibunya menarik Nadia ke pelukan. Ibu bangga sama kamu. Kalimat itu terasa lebih berharga dari apapun. 2 hari kemudian, Raka datang ke kota kecil itu. Tidak dengan rombongan. Tidak dengan kemewahan. Ia berdiri di depan kamar sempit tempat Nadia tinggal, mengenakan pakaian sederhana. Nadia membuka pintu. Mereka saling menatap lama. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata berlebihan. Aku minta maaf, kata Raka akhirnya.
Terlambat. Nadia mengangguk kecil. Kamu datang untuk memperbaiki atau menutup? Untuk jujur, jawab Raka. Dan untuk menunggu. Raka menjelaskan semuanya. Tentang penyamaran. Tentang ancaman hukum. Tentang bagaimana satu kesalahan bisa membuat semuanya runtuh. Ia tidak membela diri. Ia hanya bercerita. Nadia mendengarkan tanpa menyela. Aku tidak minta kamu kembali, kata Raka di akhir. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu tidak pernah jadi alat. Nadia menarik napas panjang. Aku tidak marah lagi, katanya jujur. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke hidup yang sama. Raka mengangguk. Aku mengerti. Beberapa minggu kemudian, ibunya Nadia membaik. Nadia mulai bekerja kembali, kali ini di koperasi kecil kota itu. Pekerjaannya sederhana. Lingkungannya tenang. Nadia hidup tanpa ketakutan. Raka sering datang, tapi tidak memaksa. Kadang hanya duduk, membantu, lalu pergi. Ia menepati janjinya untuk menunggu. Suatu sore, Nadia berdiri di depan jendela. Ia menatap matahari yang hampir tenggelam. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, kata Nadia. Raka tersenyum. Aku akan ada di jarak yang kamu tentukan. Itulah pilihan akhirnya. Tidak dramatis. Tidak sempurna. Tapi jujur. Nadia tidak lagi gadis miskin yang terpaksa bertahan. Raka tidak lagi pria yang bersembunyi di balik kekuasaan. Keduanya belajar bahwa cinta tidak selalu tentang bersama. Kadang tentang memberi ruang agar masing-masing tetap utuh. Satu porsi nasi bisa mengubah hidup, bukan karena nilainya, tapi karena keberanian memilih kemanusiaan di saat paling sulit. Dan tidak semua kebaikan dibalas cepat, tapi kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Jika cerita ini menyentuh Anda, klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.